Sudah waktunya makan. Masih banyak yang tersisa. Akan mubazir kalau tidak dimakan. Bao Quan. Lu Bao Quan. Lu Bao Quan. Kamu ada di sana? Apakah hidangannya sudah siap? Cepatlah. Pangeran Zheng sudah kembali. Penyakit perutnya kambuh lagi karena lapar. Penyajian hidangan. Kamu masih memikirkan pada saat seperti ini? Aku. Supervisor Su. Tepat waktu. Penyakit perut Pangeran Zheng kambuh lagi. Sajikan makanannya dulu. Dia perlu minum obat segera setelah makan. Siapkan obatnya. Sesuai resep lama. Oke? Cepat. Sudah kusuruh lari. Liu Baoquan. Aku sudah bekerja sama denganmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa hidangannya sudah siap? Telur kukus dengan labu. Cepat sajikan hidangan berikutnya. Datang. Telur kukus dengan labu. Yang mulia hangatkan perut dulu. Di mana telurnya? Pasti ada kesalahan. Tunggu sebentar yang mulia. Yang mulia, kue osmanthus. Brokoli panggang. Kacang polong dengan umbi lili. Asparagus panggang. Ya ampun, tidak ada lagi yang bisa ditaruh di Liu piring. Baoquan. Yang ini, Liu Baoquan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tidak ada gunanya bersembunyi dariku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos jika kamu mengacaukannya lagi. Aturan istana yang menyebalkan. Bad spare ribs. Nanti aku urus kamu. Broiled. Spare ribs. Pasti karena aku yang membukanya beberapa kali terakhir. Tolong lakukan sendiri kali ini. Apa? Ini adalah liontin giok untuk kandidat perempuan yang dipilih. Kenapa ini ada di sini? Yang mulia. ini terlihat jauh lebih baik. Masih miring. Kamu tidak mengerti. Aduh tidak, pria ini memakai pakaian mewah, dan dia tinggal di istana pangeran. Mungkin seorang pangeran. Apa pekerjaanmu? Aku penguji racun di sini. Hidangan yang disajikan untuk para pangeran harus dicoba olehku dulu, sebelum disajikan. Hidangan ini baik-baik saja. Aku pergi. Aku belum pernah melihat seseorang yang menguji racun dengan mulutnya sendiri sebelumnya. Dari istana mana kamu berasal? Dari istana mana? Kudengar Pangeran Zheng lemah dan sakit-sakitan. Sulit baginya untuk mencapai hal besar. Jadi Tuan Xinchuan tidak terlalu memperhatikannya. Istana penuh dengan orang yang suka mencari muka. Secara alami orang-orang tidak terlalu memperhatikannya juga. Kalau begitu, dia memiliki keberadaan yang rendah di sini. Pangeran Zheng? Pangeran Zheng.
Ceritakan seperti apa rupanya. Dia cukup samar. Samar. Ceritakan. Dia memiliki keberadaan yang rendah. Sulit bagimu untuk menemukannya di antara sekelompok orang. Bahkan jika dia berdiri tepat di depanmu, kamu mungkin tidak mengenalinya. Rasanya seperti dia bahkan tidak ada di istana. Deskripsimu cukup akurat. Aku akan memintanya untuk memberimu hadiah ketika aku bertemu dengannya suatu hari nanti. Tidak perlu. Aku hanya seorang penguji racun. Yah, karena semuanya baik-baik saja di sini. Aku akan pergi. Apa yang salah denganmu? Penyakit lama. Sakit perut. Sakit perut. Sakit perut, kita harus pergi menemui tabib istana. Ayo pergi. Bangunlah. Cepat, ayo pergi ke tabib istana. Kamu baik-baik saja. 1, 2, 3. Aku bisa melakukannya sendiri. Biarkan aku. Lengan baju. Perutku bukan satu-satunya yang sakit sekarang. Belok kiri. Aku tidak ingat dia dari istana mana. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apakah sakit perutnya membaik. Aku ingin mengirimnya ke rumah sakit istana. Tapi dia bersikeras bahwa dia sibuk, dan memintaku untuk mengantarnya kembali ke istana pangeran. Dia mengalami sakit perut yang sangat parah. Kenapa dia kembali ke istana pangeran? Apakah dia mencoba melaporkanku? Apakah aku akan mati? Tidak, kamu tidak akan mati. Jangan takut. Kamu tidak mengenalnya. Dia juga tidak mengenalmu. Selain itu ada begitu banyak gadis di istana untuk seleksi hari ini. Bahkan jika mereka ingin menyelidiki, mereka mungkin tidak bisa melacaknya kembali ke kita. Segera gelap. Tendu untuk membawamu kilyar istana mungkin tiba. Sebelum gelap. Setelah kamu kembali ke Jichuan, bagaimana mereka bisa menangkapmu? Dari jarak yang begitu jauh. Jika aku bisa cepat pulang ke rumah, sudah waktunya makan akar teratai. Aku ingin tahu apakah aku bisa tepat waktu untuk itu. Nona Li. Nona Li, tandu untukmu sudah menunggu di gerbang. Mereka sudah datang. Aku tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Bagus. Pasti sulit untuk masuk ke istana Xinchuan. Kamu akan sendirian mulai sekarang. Kamu harus berhati-hati. Aku pergi. Pergilah. Aku pergi. Ketika aku pulang, aku akan mengirimimu akar teratai dalam kantong besar ini. Aku akan mengirim semuanya kepadamu. Cepatlah, kami semua menunggu. Kenapa tandu ini merah? Tentu saja merah. Kamu yang pertama mendapatkan pernikahan yang dianugerahkan oleh Tuan. Pernikahan? Aku tahu. Kamu pasti punya masa depan cerah, selir Pangeran Zheng. Selir Pangeran Zheng. Selir Pangeran ke-6. Benar Pangeran Zheng. Apa? Naik ke tandu, jangan sampai terlambat. Nenek, kamu pasti salah. Tidak. Aku juga terkejut. Bagaimana mungkin kamu tidak gagal? Ayo pergi. Pernikahan yang dianugerahkan? Aku tahu. Kamu akan punya masa depan cerah, Nyonya Pangeran Zheng. Nyonya Pangeran Zheng. Seller Pandren Zheng? Benar Pangeran Zheng. Apa? Masuk ke tandu agar tidak terlambat. Nenek, aku pikir kamu salah. Aku tidak salah. Aku juga terkejut. Bagaimana mungkin kamu tidak kalah? Ayo kita pergi.
Sang mempelai wanita memberi hormat kepada keluarga. Yang mulia. Yang mulia. Salam hormat kepada Yang Mulia. Saya. Silakan berdiri. Ya, Yang Mulia. Saya ingin bertanya, mengapa saya ditugaskan ke Pangeran Zheng? Apakah Tuan Xinchuan tidak menyukai putra ini? Saya dengar Zheng meminta kamu. Pemilihan sudah selesai. Bagaimana para wanita di setiap wilayah akan ditugaskan? Saya sudah punya rencana. Tapi masih ada satu yang tersisa. Maukah kalian berdua membantu saya mengatasi kekhawatiran saya? Ayah, saya masih muda dan tidak perlu buru-buru berkeluarga. Benar, kakak saya masih muda, tapi saya lebih tua. Saya bisa memiliki beberapa istri sekaligus. Bagus. Kalau begitu bagaimana kalau saya berikan Li Wei dari Jichuan kepadamu? Yang dari Jichuan. Maksud saya, dia. Lupakan saja. Dia sama sekali tidak pantas. Tuan Anda tahu, mereka semua pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dibandingkan gadis dari Jichuan. Bagaimana kalau saya berikan dia kepada... Pangeran Zheng sudah datang. Tuan. Hanya ada satu gadis dari Jichuan dalam pemilihan ini. Jika dia tidak dipilih, saya khawatir keseimbangan akan terganggu. Saya hampir 20 tahun. Usia yang tepat untuk menikah. Bisakah Anda menikahkan Nona Li dari Jichuan dengan saya? Kalau begitu, saya akan memberikan Li Wei kepadamu. Tapi jangan khawatir, dia hanya akan menjadi selir Anda. Saya akan memilih pernikahan yang baik untuk Anda nanti. Yang mulia, saatnya lagi untuk sup nyimpedes. Ayo. Kenapa kamu menuangkannya lagi? Ini bisa menghangatkan perutmu. Saya sudah meminum ini selama bertahun-tahun. Ini sama sekali tidak membantu. Ini semua tentang ketekunan. Lebih baik memilikinya daripada Minaira. Ayo yang mulia, minumlah. Jadilah anak yang baik. Ini menyedihkan. Kamu sangat sakit. Dan kamu masih berhasil meminta pernikahan. Pernikahan itu akan menjadi milikku, apakah aku melakukannya atau tidak. Saya lebih suka menyerah pada keinginan mereka sendiri. Tuhan tidak pernah peduli padamu. Saya merasa buruk ketika memikirkan ini. Jika Tuhan lupa memberikanmu istri yang layak, itu bisa menjadi kerugian besar. Apa yang bisa dilakukan selir dari Jichuan untukmu? Lupakan saja. Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan keluarga istri saya. Bagaimanapun juga, Anda benar-benar pria yang adil, yang mulia. Anda memiliki hati yang baik. Dan Anda sangat pandai. Anda bertindak seolah-olah Anda mencoba meringankan kekhawatiran Tuhan. Ketika Anda sangat sakit, Anda telah mendapatkan semua poin simpati. Pergi dan panggil dokter. Kalau tidak, saya benar-benar akan mati. Pergi sekarang. Saya sedang dalam perjalanan. Nyonya, meskipun ada rumor bahwa Pangeran Zheng tidak disukai, saya telah melakukan penyelidikan. Mereka tidak memarahi para pelayan di istana. Ini adalah tempat yang baik untuk pergi. Jangan khawatir, Nyonya. Tidak ada pemarah para pelayan. Membuatnya menjadi tempat yang baik untuk pergi. Saya tahu Anda sangat berpengetahuan, tetapi Anda harus menutup mulut Anda. Dokter Zhang ke sini. Pangeran tidak bisa menahannya lagi. Kalian cepatlah. Cepat kirimkan. Jangan ikut. Apakah airnya cukup panas? Cepatlah. Siu, yang mulia. Su. Bagaimana keadaannya? Apa kata dokter? Dokter bilang keadaannya lebih buruk dari yang diperkirakan. Nasibnya sungguh tragis. Dia sudah sakit-sakitan sejak kecil. Sekarang keadaannya semakin memburuk. Apa yang harus kita lakukan? Dia hanya punya waktu setengah bulan lagi. Maksudku, kenapa dia masih berkeliaran? Hanya setengah bulan lagi. Aku akan periksa. Ya, silakan. Cepatlah. Ayo. Tahukah kamu bahwa Pangeran Zheng sedang sekarat dan hanya punya waktu setengah bulan lagi? Jangan bicara sembarangan, Nyonya. Benar, kamu bisa dihukum mati kalau sampai terdengar. Di istana, kondisi kesehatan raja dan para pangeran sama sekali dilarang untuk dibicarakan. Benar, meskipun semua orang tahu Pangeran Zheng punya masalah perut, tidak ada yang boleh membicarakannya, kecuali mereka yang melayaninya secara pribadi. Nyonya jangan pernah mengatakan hal-hal mengerikan seperti itu lagi. Benar,
Aku mengerti. Tidak heran tidak ada orang lain yang menginginkanku, kecuali dia. Jadi ini untuk menangkal kesialan. Nyonya. Nyonya. Oke, aku mengerti. Ini tidak boleh diberitahukan. Kamu boleh pergi sekarang. Ya? Bagaimana bisa kali ini serius sekali? Ayo. Aku yang akan melakukannya. Terima kasih dokter. Silahkan lewat sini. Kurasa hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum ujian. Kamu tidak perlu mengikutinya. Ayah yang akan menilai ujian ini. Aku tidak boleh melewatkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Kamu tidak akan? Lihat betapa sakitnya kamu. Perkawinanmu telah disederhanakan dengan dekret. Wanita hanya perlu memberi penghormatan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa? Kamu bahkan tidak bisa berhubungan seks kan? Aku perlu istirahat sekarang. Baiklah. Tidurlah. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Selama aku akan menemanimu, tidak apa-apa. Biarkan aku menemanimu. Ditambah hari pemakaman, aku akan pulang ke rumah. Dalam 1 bulan. Ayah ibu, suamiku sekarat. Ketika bunga-bunga bermekaran, aku bisa segera kembali. Jangan lupa siapkan makanan dan anggur. Daging sapi di atas api sangat penting. Sayang sekali kamu akan mati muda. Semoga Tuhan memberkati. Biarkan dia hidup panjang dan makmur. Di kehidupan berikutnya, di hari-hari mendatang, aku akan merawatnya dengan baik. Dan ada untuk sisa hidupnya. Seperti apa ginseng itu? Aku belum melihatnya. Kenapa baunya seperti obat? Li Wei dari Jichuan datang untuk memberi penghormatan. Kenapa ada begitu banyak darah? Dia tidak mati kan? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Berhenti. Jadi dia Zheng? Ya Tuhan. Kenapa kamu begitu gugup? Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Karena kamu yang bertanggung jawab atas privasi di rumah ini. Mengapa kamu tidak mencicipi sup jamur liar untukku? Apa? Aku tahu aku salah. Maafkan aku yang mulia. Tidak apa-apa nyonya. Aku hanya menggetak. Bangun. Kita belum saling mengenal cukup lama. Bagaimana keluargamu? Keluargaku sudah bertani selama 3 generasi. Ayahku satu-satunya yang lulus ujian. TAP idea, terlalu castle untuk masuk K. Ceritakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ayahku sangat pandai memasak dan mencintai ibuku. Aku punya saudara laki-laki bernama Li Chang. Dia selalu bertengkar denganku. Bisakah kamu membaca dan menulis? Etiket dan aturan.
4 buku dan 6 seni. Menjahit dan pekerjaan pembantu aku tidak terlalu familiar dengan semuanya. Aku cukup pandai dalam mencicipi makanan. Aku bisa membaca menu. Jadi kamu suka makan. Tapi saudara laki-lakiku hanya bermalas-malasan setiap hari ketika aku menyuruhnya melakukan sesuatu diam. Apakah kamu punya sesuatu yang tidak kamu sukai? Transkripsi. Ibuku selalu menghukumku dengan transkripsi. Ketika aku melakukan kesalahan, aku tidak bisa menulis dengan baik. Mencuri makanan dari dapur bukanlah kesalahan besar. Tapi itu aturan. Kamu masih harus dihukum. Apa yang harus aku dihukum? Transkripsi. Kamu harus menyalin menu istana ini 100 kali. Aku mengerti. Sama seperti ketika kakekku meninggal. Dia muntah darah, tapi dia memilih untuk menyembunyikannya dari kami. Dia tidak ingin kami khawatir tentangnya. Orang yang malang dan baik hati. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Pada malam pernikahan ini, istana-istana lainnya juga tenang dan damai. Tolong. Aku akan dibunuh. Tolong. Pembunuhan. Yang mulia, Putri dan Chuan ingin bertemu denganmu sekarang. Aku tidak bisa membantu. Dia bisa bertemu denganku kapan saja dia mau. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Tuan Hin Chuan telah memerintahkan. Kamu harus mengorbankan dirimu untuk perdamaian antara dua wilayah. Aku tidak akan mengorbankan diriku. Tolong. Turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Shangguan Qian, aku memperingatkanmu. Ayahku tidak mengizinkanku menikahi orang yang kucintai. Aku tidak punya pilihan selain kita berdua membawa aliansi dua wilayah. Dan aku adalah Pangeran Xinchuan. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan terhadapku. Apakah kamu mendengarku? Pembunuhan. Namaku adalah Shangguan Jing. Apakah itu diucapkan sebagai Jing? Lupakan saja. Dari hari ini Siddharasna. Kau akan menjadi istriku. Seorang istri harus mendengarkan suaminya. Dari sekarang, kamu harus memperlakukanku dengan hormat. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu akan menjadi suamiku, kamu harus mengangkat tombakku. Jika tidak, kita berdua harus mengakhiri ini. Kamu pasti telah melakukan sesuatu padanya. Aku tidak akan tertipu. Baiklah. Kita bisa bersaing dalam hal lain. Bagus. Seperti aku akan takut padamu. Kita akan mulai ketika aku bilang, mulai. Aku bisa bertahan. Lihat, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lihat. Kamu, itu, tidak baik-baik saja. Sementara itu, di kediaman Pangeran Song Ji Yuan. Hao dari Yan Chuan menghidangkan teh untukmu, Nyonya. Sekarang kamu sudah menikah dengan keluarga kami. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Dari sekarang, kamu bisa menganggap ini sebagai rumahmu sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu, Nyonya. Itu tidak terisi sama sekali. Kudengar awalnya kamu dijanjikan pada Yin Qi. Lalu pangeran kami secara pribadi memintamu. Bagus untukmu. Aku tidak berani. Jangan kamu mencoba bermain-main di depanku. Mengerti? Ya.
Beranjaklah. Terima kasih, Nyonya. Yang Mulia, Apa yang terjadi dengan tanganmu? tidak ada apa-apa. Dia bahkan tidak pandai menghidangkan teh. Itu tumpah dan membakar tangannya. Tidak apa-apa. Yang Mulia, minumlah teh. Teh ini memiliki warna yang bagus dan aroma yang murni. Mungkinkah ini dari Daichuan? Kudengar teh Daichuan terkenal di seluruh dunia. Aku belum pernah mencicipinya sebelumnya. Jika kamu menyukainya, kamu bisa memilikinya. Terima kasih, Yang Mulia. Seperti kamu bisa minum tehku. Nyonya, maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana aku melanggarmu. Aku hanya belum pernah mencicipi teh Daichuan sebelumnya. Nyonya jangan marah, kalau kamu terluka karena aku. Hao Jia bangun. Zhao Fangru. Ini bukan di Daichuan. Sebaiknya kamu kendalikan temperamenmu. Sudah kukatakan sebelumnya, aku benci pertikaian internal. Fangru memang punya temperamen yang buruk. Tapi dia jujur. Dia mengatakan apa yang harus dikatakan, dan tidak akan menyembunyikannya. Aku tahu. Tidak ada wanita yang senang melihat suaminya menikah dengan orang baru. Tidak mudah baginya. Aku tahu kamu pengertian. Senang aku melalui semua kesulitan untuk membawamu kembali dari saudaraku. Tapi kamu hanya bisa menjadi selirku. Kalau kamu bersamaku, apakah kamu kesal? Tidak, aku tidak. Aku tahu siapa yang aku suka. Tentu saja aku suka diriku sendiri. Pikirkanlah. Siapa yang mau menjadi selir? Menurutmu itu cinta sejati? Nona-nona, aku sudah bertemu dengan kalian sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri mengirimku dan beberapa pengasuh lainnya sebagai instruktur. Kalian bisa memanggilku Nania. Selamat siang, Nania. Silakan duduk. Di aula belajar Istana Dalam, aku dan Kementerian Dalam Negeri akan menilai kalian berdasarkan keutamaan penampilan, ucapan, dan jasa kalian. Jika kalian tidak berbuat baik, tidak hanya kalian yang akan dihukum, tetapi suami kalian juga akan terlibat. Kukira kamu tidak suka kelas. Tidak, aku tidak. Tapi Inseng sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk. Aku tidak bisa membuatnya mendapat masalah. Jadi, aku minta kalian untuk berperilaku baik dan rajin belajar. Buka bukunya semuanya. Li Wei, kamu salah ambil buku. Hari ini kita belajar sungai dan gunung. Dunia terbagi menjadi 9 wilayah. 70 tahun lalu wilayah-wilayah tersebut berperang. Lord Yuan Feng dari Sichuan muncul dan mengambil alih dunia. Sejak itu aliansi perdamaian 100 tahun telah dibentuk antara 9 wilayah. Sichuan memiliki wilayah dan populasi terbesar. Di antara 9 wilayah, wilayahnya luas dan makmur, dengan warisan budaya yang panjang. Sekolah sudah selesai. Li Wei dari Jichuan
Kamu mengantuk di kelas dan tidak berpikir ke depan. Setelah kelas aku akan melaporkanmu ke Kementerian Dalam Negeri. 50 sen dari gaji bulananmu akan dipotong. Bagaimana hasilmu di ruang belajar istana hari ini? Maaf, Gajimu dipotong. Baiklah. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan dengan baik. Ayo makan. kamu harus menunggu pangeran mulai duluan. Saat makan bersamanya, kamu harus menunggu sebelum dia mulai. Mengerti? Belakangan ini pangeran tidak enak badan. Beritahu Liu Bokuan untuk tidak menyajikan hidangan daging berminyak ini beberapa hari ini. Kamu harus menunggu sampai pangeran mengambil hidangan di atas meja. Kamu tidak seharusnya mengambil hidangan lebih dari 3 kali. Aku sudah kenyang. Selamat makan. Pangeran kita tidak peduli dengan aturan. Santai saja makan. Kamu sudah selesai. Obatnya tidak akan enak jika dingin. Aku pikir tidak enak meskipun panas. Kamu tidak punya banyak hari lagi, tapi kamu masih bekerja keras. Karena aku tidak punya banyak hari lagi. Jadi aku harus belajar lebih giat. Orang yang rajin sekali. Jangan khawatir Yang Mulia. Setelah kamu pergi, aku akan membakar beberapa buku untukmu dari waktu ke waktu. Kamu tidak perlu membawakan aku buku.
Saya sudah menghafalnya. Hafalkan dan bawa bersamamu. Kamu sangat berpengetahuan. Saya terkesan. Saya sudah menyelesaikan transkripsi. Menu 100 kali. Ada banyak hidangan di menu. Tapi kondisi kamu tidak baik dan tidak bisa memakannya. Tapi jangan berkecil hati, meskipun kamu tidak punya banyak hari tersisa. Kamu harus membuat setiap makanan, dan setiap jam berarti. Kita bukan pasangan sungguhan sekarang. Saya tidak bisa tinggal di sini, tanpa alasan yang baik. Bagaimana kalau ini? Katakan keinginanmu. Saya akan membantumu mencapainya. Kamu tidak bisa mewujudkan keinginanku. Campbell, saya harus membaca buku. Sebutkan satu. Saya ingin kamu pergi. Saya akan bertanya ke orang lain saja. Ayah ibu, kematian suamiku semakin dekat. Saya bisa segera kembali. Ketika membuat tepung teratai, ingat untuk menambahkan beberapa bunga akasia. Tunggu saya untuk berbagi denganmu. Tolong kirimkan surat ini untukku. Ya? Nyonya. Pangeran belum cukup sehat untuk datang ke kamar Anda sekarang. Tapi Anda harus mencari cara untuk mendekatkan diri dengan pangeran hari-hari ini. Bagaimana jika dia melupakan Anda? Jangan katakan itu. Jika dia masih memikirkan saya di dunia sana, itu akan menjadi cerita hantu. Saya hanya bisa memberinya beberapa keinginan kecil sekarang. Yang mulia, Nyonya telah bertingkah aneh belakangan ini. Dia selalu bertanya tentang preferensi Anda. Tidak masalah baginya bertanya ke pangeran ke-9. Dia bahkan pergi ke pangeran ke-11. Jika dia punya rencana lain, kita harus waspada terhadapnya. Dia memiliki pemikiran paling sederhana di antara gadis-gadis yang terpilih. Apa rencana yang bisa dia miliki? Tapi ibu sebenarnya tidak ingin saudaraku terlibat denganku. Aku harus mengingatkannya akan hal itu. Tapi kalian berhubungan darah. Mungkin yang mulia ingin kalian dekat. Sebagai gadis desa dari Jichuan, tak mudah bagi yang mulia hidup sendiri di istana. Menurutku, dia menyusun bunga-bunga ini untuk menyenangkanmu. Apa kau yakin dia mencoba menyenangkanku? Yang mulia memang aneh juga. Pangeran sudah kembali? Yang mulia, Apa kau suka bunga-bunga ini? Karena tak ada yang tahu apa yang kau sukai. Aku hanya menyusun beberapa bunga biasa. Tapi krisan itu mandiri dan anggun. Mereka juga menarik. Cocok dengan temperamenmu. benar juga. Li Wei, apa aku telah menyinggungmu dengan cara apapun? Atau apakah menurutmu, kau pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dariku? Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Tapi sepertinya kau tidak bahagia. Bagaimana dengan ini? Apa kau suka yang satu ini? Kau adalah pria yang bijaksana dan penuh akal. Aku ingin menjaga citramu tetap di benak semua orang. Ini adalah gambar yang bagus. Bisakah aku minta satu yang mulia? Tidak masalah. Memang lukisan yang bagus. Betul sekali. Saat yang mulia memberikannya padaku. Bisakah aku menggantungnya di kamarku? Lihat di mana dia menggantungnya. Mulai sekarang saat orang melihat lukisan ini, mereka akan teringat pada suaramu dan wajahmu. Suara dan wajah? Apa maksud ungkapan seperti itu? Kurasa kau juga tidak menyukainya. Tak apa, aku punya hadiah lagi. Jangan. Aku lihat kamu punya hati yang baik. Tapi kamu tidak perlu memberiku hadiah. Ya Tuhan tolong aku. Yuping. Huh.
Sudah lama aku tidak melihat pangeran begitu bahagia. Aku tahu dari saudaranya bahwa Yang Mulia dulu punya anjing. Ada sesuatu yang pangeran ke-11 tidak tahu. Pangeran tertua alergi terhadap bulu anjing dan mengusir anjing itu. Pangeran berlutut di depan istana dan memohon sepanjang hari. Tapi dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Yang Mulia. Setiap kali aku memikirkan ini, Yang Mulia beri dia nama. Jangan khawatir, dia tidak akan diusir. Aku sangat kuat. Aku bisa melindunginya. kamu tidak perlu terlalu serius. Tentang apa yang Su Shen katakan. Kita harus memanggilnya apa? Mari kita panggil Bai Fu. Li Bai Fu. Nama yang sangat kuno. Dan kenapa pakai nama belakangku? Kamu yang membawanya pulang. Aku tidak akan berdebat denganmu. Li Bai Fu. Li Bai Fu. Yang Mulia, baik krisan kuning maupun lili, melambangkan cinta yang stabil dan abadi. Aku harap kamu bisa memahami perasaan Nyonya. Dia pergi, Joy K, komentari dan meminta Bai Fu untuk menyenangkanmu. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia sangat menyukaimu. Shangguan Jing tidak manusiawi. Nyonya Chuan memanggilku beberapa kali, memintaku untuk bersikap baik padanya. Tapi ketika aku ke sana, dia mematahkan salah satu lenganku. Jika aku mendekatinya lagi aku yakin akan mati. Apa semua ini? Ini menyeramkan. Sepertinya ini pemakamanku. Apa yang salah denganmu? Li Wei sangat perhatian padaku belakangan ini. Dia terus mendesakku untuk minum obat. Dan memberiku hadiah. Apa pendapatmu? Apa maksudnya itu? Aku tidak percaya ini. Jika kamu ingin pamer, betapa baiknya istrimu memperlakukanmu dan betapa dia menyukaimu, kamu tidak perlu melakukannya di depanku. Seperti aku belum cukup menderita? Aku pergi dari sini. Dia menyukaiku? Hao Jia, aku dengar dari Yuzhan bahwa istri Pangeran Song tidak memperlakukanmu dengan baik. Dia selalu menyuruhku untuk berlutut. Aku juga disuruh berlutut ketika aku di rumah. Tidak apa-apa. Selain itu Yin Song adalah tuanku. Hidup akan selalu menjadi lebih baik jika dia memperlakukanku dengan baik. Dan kamu? Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bersikap baik padanya. Sehingga aku bisa mengantarnya pergi dengan bermartabat. Mengantarnya pergi? Kemana? Tidak apa-apa. Kamu akan tahu setelah 10 hari. Aku akan bisa pulang ke rumah saat itu. Kamu bisa pulang ke rumah? Ya pasti. Aku penasaran apakah ayah dan ibuku sudah menerima suratku. Yin Zheng mengizinkanmu mengirim surat ke rumah? Itu adalah aturan di Xinchuan, bahwa selir tidak diizinkan mengirim surat ke rumah. Ada aturan seperti itu? Aku bahkan tidak tahu itu. Kurasa Yin Zheng benar-benar orang baik. Lihatlah. Yang Mulia, lihatlah. Ini adalah surat Nyonya. Bukankah kamu sudah memberitahunya bahwa itu tidak bisa dikirim? Kirimkan itu? Apa yang tertulis di surat-surat itu? Sangat mengerikan. Bisa dibilang keterlaluan. Aku bacakan untukmu. Ayo. Ayah ibu. Suamiku sekarat. Ketika bunga-bunga bermekaran. Aku bisa segera pulang. Ini ada satu lagi. Ayah ibu. Kematian suamiku semakin dekat. Aku bisa segera kembali. Apa-apaan ini?
Sepertinya entah bagaimana, dia mengira hari ujian akan menjadi hari kematianmu. Dia menunggu kamu mati agar bisa menjadi janda dan kembali ke Jichuan dengan uang pensiun. Yang mulia, jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik sepanjang hidupmu. Setelah kamu pergi, aku akan membakar beberapa buku untukmu sesekali. Dari sekarang ketika orang melihat lukisan ini, mereka akan teringat suara dan wajahmu. Entah kenapa dia mengira hari ujian pengetahuan akan menjadi hari kematianmu. Dia menghitung hari sampai kematianmu agar bisa menjadi janda. Dengan kompensasi dia bisa menikmati hidup kembali di negara Ji. Tuanku sebelumnya dia menjilatmu. Dan aku pikir dia memang menyukaimu. Ternyata dia tidak pernah tulus padamu. Yang dia inginkan hanya pulang ke rumah dan menjadi janda. Sejauh kebaikannya padamu. Itu juga perawatan paliatif. Dia tidak pernah menganggapmu serius. Aku sangat marah tentang ini. Bagaimana kalau kita tahan dia di sini saja? Kita pukul dia dan balas dendam untukmu. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Apa? Kita bisa membicarakannya setelah ujian pengetahuan. Kamu boleh pergi. Serius? Aku marah. Ayo pergi. Jahitan yang berak kamu, mempermalukan kebajikan wanita. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Tidak pandai bermain catur akan gagal menyenangkan suamimu. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Tidak ada bakat musik sama sekali, tidak tertahankan untuk didengar. Dipotong. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Semua hidangan sudah siap kan? Jangan lupa menghindari makanan tertentu. Oke, ada banyak sekali. Nyonya Samping. Hari ini adalah hari besar bagi Tuan Yuda. Sudah waktunya. Kamu harus bersiap-siap. Hari ini? Terakhir kali aku mengirim obat adalah pertemuan terakhir kita. Nyonya Samping, kenapa kamu berdiri di sana? Cepatlah. Dia bertingkah aneh apa? Ketika Tuan Muda kembali, tidak peduli bagaimana hasil ujian pengetahuan. Kita perlu menyiapkan makanan hangat untuknya sebagai perayaan. Tentu saja. Kakak ketujuh, apa poin penting yang Pak Dai sebutkan terakhir kali? Aku tidak bisa menemukannya. Yang ini. Ada lagi. Dan yang ini. Kelima. Apa yang ayah katakan? Apakah kamu akan mendapat peringkat terakhir untuk kita? Bagaimana ayah akan menghukummu kali ini? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapat peringkat terakhir. Pergi bersiaplah. Cepat. Waktunya kakak keenam menghadiri ujian. Salam hormat Tuan. Ujian pengetahuan dimulai. Topik yang kamu pilih adalah pengurangan pajak. Namun kamu tidak mencakup pendapatan pajak dari setiap negara bagian, tetapi hanya menyebutkan Mo dan Jin. Bolehkah aku bertanya alasannya? Alasannya adalah hanya 3 negara bagian ini yang memiliki skala serupa, dan dapat dibandingkan dengan negara bagian Sin. Khususnya negara bagian Mo ini adalah kasus khusus. Negara bagian Mo menjaga gerbang negara bagian Sin, sementara negara bagian Sin melindungi punggung negara. Jika pengurangan pajak akan dilaksanakan di negara bagian Sin, negara bagian Mo juga harus diperhitungkan. Itulah mengapa dalam artikel ini pembahasan utama adalah tentang pengurangan pajak di 3 negara bagian ini sebagai referensi. Negara bagian Jin fokus pada perdagangan, sementara negara bagian Sin pada pertanian. APA perbandingan antara Amerika di negara X kota dan pasarnya telah mencapai skala tertentu. Daripada membuat aturan nanti, ketika orang mulai terlibat dalam perdagangan, lebih baik merencanakan terlebih dahulu.
Negara Dai menghasilkan mineral. Dan itu penting bagi negara kita. Mengapa kamu tidak membicarakannya? Kasus negara Dai istimewa. Jika penguasa negara Dai ingin menyesuaikan kebijakan pajaknya, dia perlu bernegosiasi dengan pemilik tambang. Itu bukan masalah di negara Sin. Jadi tidak perlu belajar darinya. Tuan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tunggu. Dai Di telah menyampaikan artikelmu padaku. Kamu berniat membatalkan pajak yang berlebihan. Dan hanya memungut pajak di musim panas dan gugur. Untuk setiap rumah tangga kamu juga menyarankan pajak berdasarkan jumlah tenaga kerja. Orang tua, orang sakit, orang cacat. Janda dan duda bisa dibebaskan. Itu berani. Orang tua, orang sakit, orang cacat, janda, dan duda tidak bisa bekerja. Jadi mereka seharusnya tidak membayar pajak. Di musim semi setiap rumah tangga perlu membeli benih untuk produksi. Dan hampir tidak akan ada aset yang tersisa. Produksi dihentikan untuk menjaga kesuburan tanah di musim dingin, dan uang disimpan untuk tahun baru. Itulah mengapa pajak seharusnya hanya diterapkan di musim panas dan gugur. Ujian pengetahuan berakhir. Yang Lord melakukan dengan sangat baik dalam ujian. Betapa berbakatnya dia. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Lepaskan. Yang Lord meninggal hari ini. APA, apa yang kamu bicarakan? Lepaskan ini juga. Kamu berpakaian terlalu cerah. Jika Yang Lord melihatmu. Tolong, Yang Mulia, Said Madam. Mengapa kamu memiliki surat-suratku? Maafkan aku. Sakit perut ini tidak akan membunuhku. Tapi aku dengar, apa yang kamu dengar? Hanya tinggal setengah bulan lagi? Itu mengacu pada ujian pengetahuan. Jadi kamu sudah selesai? Ya. Bagaimana hasilnya? Saya ranking pertama. Selamat Tuan Muda. Anda brilian dan pemberani. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Saya ingin berbicara dengannya sendirian. Kamu juga. Oh tidak, apa yang akan dia lakukan? Apakah saya terlihat lemah? Apa? Apakah karena saya terlihat lemah? Sehingga kamu pikir saya akan segera mati? Jujurlah. Orang-orang di sekitar saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi saya ingin tahu kebenarannya. Baiklah, bangun dan katakan padaku. Kalau begitu saya akan jujur. Lanjutkan. Kamu memang terlihat agak lemah. Dan saya dengar kamu sering sakit sejak kecil.
Oleh karena itu, Oleh karena itu, kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Kamu tidak disukai oleh orang tuamu, dan dianggap yang paling lemah di antara para tuan muda. dan Itu saja. Apa yang akan kamu lakukan terhadap saya? bersikaplah baik-baik. Ayah ibu saya akan mati. Ketika bunga-bunga bermekaran, peti mati saya akan tiba di rumah. Jangan lupa menyiapkan makanan untuk saya, terutama daging sapi tumis. Tuan muda, dia tidak bicara omong kosong tadi malam kan? Dia mengatakan banyak kebenaran yang tidak akan kamu katakan padaku. Itu juga membuktikan bahwa orang-orang benar-benar percaya. Apa yang ingin saya percayai? Tuan muda, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin saya berbohong padamu? Saya bersumpah kepada langit. Sejak kamu menyelamatkan saya dari tuan muda kedua, saya telah setia dan jujur padamu. Langit dan bumi menjadi saksi. Jadi katakan padaku di mana orang lain apakah saya lemah? Tidak, kamu pemberani dan brilian. Di pikiran saya kamu sekuat dewa di langit. Kamu mampu melakukan segalanya, saya sangat mengagumimu sampai. Suruh Liu Baokuan belajar beberapa masakan dari negara Ji. Dan itu daging sapi tumis. Tuan muda keenam yang terhormat. Saya tidak punya alasan. Tidak ada alasan. Anda kembali, Nyonya. Bagus sekali, Tuan muda sudah sembuh dari sakit perutnya. Nyonya sudah memberikan perintah malam ini akan menjadi malam pernikahan untuk Tuan muda dan Anda. Apa yang Anda katakan? Ikuti saya. Apa? Cepat, malam pernikahan siapa? Malam ini Anda akan menghabiskan malam dengan Tuan muda. Saya di sini untuk memberitahu Anda aturannya. Setelah Anda mandi dan berganti pakaian, Tuan muda akan datang ke kamar Anda. Nyonya, samping Anda sudah mengingat apa yang baru saja dikatakan pengasuh, bukan? Nyonya, tolong ingat itu. Akan lebih baik jika Tuan muda keenam senang malam ini dan Anda berdua bisa. Orang-orang di negara Sin ini konyol. Saya akan mati. Dan saya masih harus menyelesaikan malam pernikahan. Tunggu, Nyonya. Nyonya, karena Nyonya memerintahkan untuk melengkapi malam pernikahan untuk Tuan muda dan Anda. Itu berarti Tuan muda tidak memendam dendam terhadap Anda. Kalau tidak, dia akan melaporkannya dan Anda akan dihukum. Anda tidak akan mati. Benar? Saya tidak akan mati? Tapi saya masih harus menyelesaikan malam pernikahan. Nyonya, jangan khawatir. Saya pikir Tuan muda keenam akan baik dalam hal itu. Saya tidak ingin mengetahuinya. Anda harus memikirkan masa depan. Ya, Anda hanya seorang selir sekarang. Tetapi di sini di negara Sin, status seorang wanita tergantung pada anaknya. Jika Anda melahirkan anak laki-laki lebih awal, Anda akan memiliki suara di sini. Jadi Anda harus berusaha. Jika Anda tidak bisa memiliki bayi, Anda mungkin akan dibuang. Apa? Dulu ada seorang selir dari Tuan muda keempat. Dia tidak bisa hamil untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia dicabut haknya dan diusir kembali ke rumah. Kami khawatir itu akan terjadi pada Anda juga. Diusir kembali ke rumah? Itu mengerikan. Baiklah, Seng, Anda sudah menjalani upacara melewati gerbang. Tetapi malam pernikahan juga penting. Benar, itu harus. Anda sangat beruntung memiliki seorang nyonya yang manis dan penuh perhatian. Dia pasti tidak akan berkelahi dengan Anda. Ini hari untuk merayakan. Anda tidak perlu menunjukkan kekurangan Anda hari ini. Seng, aku sudah menyiapkan hadiah untuk pernikahanmu. Aku baik-baik saja, ambil ini. Tidak, terima kasih. Tuan muda, sudah cukup malam sekarang. Boleh kita akhiri hari ini? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, selamat tinggal. Ambil ini, belajarlah darinya. Semoga sukses. Selamat tinggal.
Hati-hati ya. Kenapa kamu makan begitu banyak? Aku cuma makan sedikit lebih banyak. Apa yang terjadi? Tuanku, hari ini bukan waktu yang baik. Bukan waktu yang baik? Tuanku, memang hari ini bukan waktu yang baik. Tuanku, wajahku secara tidak sengaja menjadi rusak. Kita tidak bisa bertemu sekarang. Maafkan aku dan pulanglah dulu untuk sementara. Rusak? Minggir. Aku tiba-tiba sangat ingin makan daging kambing pedas. Jadi aku tidak bisa mengendalikan diri dan mengambilnya dari dapur. Pengasuh bilang kalau wajahku rusak, aku tidak boleh dilihat olehmu. Itu tidak sopan. Jadi malam ini pulanglah dulu. Aku tiba-tiba sakit perut. Kalau Nyonya bertanya tentang itu. Katakan yang sebenarnya. Mengerti. Tuanku, kalau kamu memang serius, kamu harus mencari orang lain. Kamu begitu berani dan cerdas. Pasti ada orang yang mau melakukannya. Aku sedang menderita panas dalam ini tidak tepat. Karena kamu sedang menderita panas, dalam seharusnya, kamu tidak makan daging kambing. Suruh Liu Baokuan menjauhkan selirku dari dapur. Ya. Akhirnya tidak ada lagi konsumsi. Nyonya, kamu kesini lagi untuk mencuri makanan? Aku sedang menderita panas dalam, aku hanya ingin air dingin. Nyonya muda, kamu makan daging kambing pedas kemarin itu yang menyebabkan peradangan. Menurut aturan yang wajahnya rusak, tidak boleh bertemu dengan tuan. Itu sebabnya kamu tidak bisa menemani tuan muda. Kalau kamu makin sesuatu yang salah lagi hari ini dan melanggar etiket, aku juga akan kehilangan pekerjaanku. Tapi aku benar-benar perlu. Aku harus mengikuti perintah tuan muda. Pulanglah dulu, Nyonya muda. Tuan muda keenam sangat kejam padaku. Tuan muda, Kenapa kau berlutut? kenapa aku menyuruhnya berlutut sebagai hukuman? Dan kau tidak tahan sama sekali. Tidak apa-apa. Nyonya sedang mengajarku aturan. Pagi ini, tuan muda menyebutkan bahwa Nyonya sedang sakit. Fangru, kau harus bersiap untuk masuk ke istana dan menemani ibu kita. Hao Jia lebih sabar darimu. Dia bisa melayani ibu dengan lebih baik. Bawa dia bersamamu. Merupakan kehormatan bagiku, tuan muda. Jika kau menyuruhnya pergi, itu seperti tamparan di wajahku. Melayani itu pekerjaan yang berat. Dia terbiasa berlututkan. Jadi dia bisa berlutut di depan ibu dan menyelamatkanmu dari kesulitan. Apakah istri tuan muda mahkota mengganggumu? Aku memilih tempat dan tuanku. Ini pekerjaan bagiku, jadi kesulitan adalah bagian darinya. Jika kau benar-benar kesal, kau harus memberitahuku. Tidak baik bagimu menyimpan semuanya sendiri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah Nona Hao kesal? Aku akan menceritakan lelucon padamu. Dulu ada. Hentikan, kau memalukan. Sakit apa yang kau lakukan?
Ada orang di sekitar. Jika aku sesantai Shangguan, aku tidak perlu khawatir melayaninya di malam hari. Kau tidak ingin melayaninya di malam hari. Itu sebabnya aku di sini menunggu penyakit Nyonya. Kau tahu kenapa Nyonya sakit? Penyakit apa? Dia kesal karena tuan muda ketiga. Dia meradang dan terkena flu. Di antara semua tuan muda ketiga adalah yang paling tampan. Ibu kandungnya dari negara jin kaya. Dia meninggalkan warisan besar untuknya. Apakah tuan muda ketiga dengan mata yang mencolok, yang elegan dan menawan? Benar, tuan muda ketiga kehilangan ibunya saat masih kecil. Itu sebabnya Yang Mulia dan Yang Mulia sangat menyayanginya. Dia tumbuh besar di Zhongyi Hall. Sin State sangat ketat tentang urutan keturunan. Sel and Tuan Muda ketiga. Favorit mereka adalah tuan muda kedua dan tuan muda ke-10. Yang ibunya adalah Yang Mulia. Dia dibesarkan oleh mereka secara pribadi dan dimanja. Itu sebabnya dia terlena dalam kesenangan di luar istana. Dan Yang Mulia sangat marah padanya. Namun jika tuan muda ketiga tidak kembali, aku bisa tinggal di sini merawat penyakit Yang Mulia. Dan bahkan tinggal di sini itu akan sangat baik. Weh, hati-hati dengan kata-katamu. Yang Mulia sangat lelah hari ini. Kamu bisa meninggalkan persembahanmu. Dan pulanglah tolong. Kamu bilang siapa yang menyiapkan ini? Ini Li Wei, istri sampingan tuan muda ke-6. Suruh dia masuk. Salam hormat. Minuman lo kuat sangat enak. Kamu sangat cerdas dan mampu. Kamu pasti sangat akur dengan Zheng. Terima kasih atas pujianmu, Nyonya. Aku akur dengan tuan muda ke-6. Tapi karena kamu tidak enak badan, aku akan tinggal di sini dan merawatmu. Tolong jangan suruh aku pulang dan tinggal dengan tuan muda ke-6. Aku bersedia melakukan apa saja. Kamu wanita yang sangat baik. Tapi aku akan baik-baik saja tanpamu. Kamu harus merawat Zheng dengan baik saat kamu kembali, dan segera memberinya anak. Jika ada lebih banyak keturunan di Istana Sin, aku akan memiliki lebih sedikit kekhawatiran. Tentu. Tidak ada yang boleh menemui Yang Mulia. Kecuali Li Wei. Benar? Wanita itu khusus menyiapkan minuman lo kuat. Untuk menyenangkan Yang Mulia. Apa kamu bodoh? Apakah dia tahu lebih banyak darimu? Itu hanya minuman lokuat. Apakah dapur tidak tahu cara membuatnya? Tuan muda, tenang saja. Sebelum Li Wei masuk, aku menyuruhnya untuk memberikan kabar baik tentang kita. Agar Yang Mulia tahu, Nyonya dan aku sudah menunggu di luar. Kamu sangat perhatian. Setidaknya Nyonya tahu kamu sudah berkunjung. Dan nanti aku bisa menjelaskannya pada ayah. Aku akan ke tempatmu nanti malam, setelah selesai bekerja. Ya, Tuan. Tiga 34, 35, 36, 37, 38 tinggal 2 lagi. 39, 40. Baiklah, hati-hati. Selanjutnya push up. 1, 2, 3. Kupikir dia lemah. Tidak kusangka dia begitu kuat. 9, 10, 11. Tidak mungkin aku harus kembali dan mengamankan pintu. Baiklah, atur napasmu. Nonsong ini kamar Nyonya kita. Kamu tidak boleh membuat keributan di sini. Dia cuma selir, kenapa aku tidak boleh mengacaukan kamarnya? Aku akan mengacaukannya. Silakan turun, Nonsong. Tolong jangan, Nonsong. Kamu? Kamu Li Wei. Berdasarkan nada bicaranya, kalau ini di novel, apakah dia akan berkelahi denganku? Tidak, aku Yu Guan.
Yuguan? Yuzhan Yuping Yuguan. Kami semua pelayan Li Wei. Kalau tidak ada hal khusus, aku pergi dulu. Dia sudah menindasmu sampai segitunya. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja, Nyonya Muda? Nyonya Muda? Ini kamar favoritku, ambil semua barangmu sekarang. Ambil semuanya. Jangan diseret. Nonsong, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Silakan bangun. Aku minta maaf. Kenapa kamu begitu kuat? Aku makan banyak. Song Wu, ada apa? Li Wei mendorongku. Kakak Zheng. Kakak Zheng? Kamu Kakak Zheng. Kakak Zheng, kamu harus berbuat adil untukku. Li Wei sengaja mendorongku. Lihat, dia juga merusak permenku. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini. Meskipun begitu, kamu harus memanggilku kakak tua. Lihat, kulitku terkelupas. Dia adalah Song Wu, anak dari seorang jenderal yang sudah meninggal. Diadopsi oleh ibu kandung Tuan Muda ke-6 Nyonya He. Dia dulu tinggal bersama Nyonya He. Tapi dia tidak bisa akur dengan Tuan Muda ke-11. Itulah sebabnya dia tinggal di sini. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Dia baru saja pergi berlibur dan baru kembali. Aku bisa melakukannya sendiri. Kakak Zheng, aku. Tiba-tiba kamu tidak tahu cara bicara yang benar? Aku selalu bicara seperti ini. Sebaliknya, Kakak Zheng, kamu menikahi seseorang yang begitu biasa. Tanpa memberitahuku. Dan sekarang dia tinggal di kamarku yang paling kusukai. Apakah kamu masih peduli padaku? Song Wu diadopsi oleh ibu kandungku Nyonya He. Secara nama dia adalah adik perempuan kita. Adik perempuan kita? Dia memang sedikit keras kepala. Tolong maafkan dia. Kakak Zheng, apakah kamu tidak akan membela diriku? Ini salah Li Wei. Dia sengaja mendorongku. Kalau kamu tidak datang ke kamarku dan membuat masalah, kenapa dia mendorongmu? Kamar kita? Tapi ini adalah kamar favoritku. Kamu berjanji akan menjaganya sebagai ruang belajarku. Siapa? Siapa yang membuat janji itu? Aku suka kamar ini. Hanya ini. Sepertinya aku membuatmu menderita di sini. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali ke ibu dan kamu bisa tinggal dengannya? Aku akan mengantarmu ke sana. Tunggu. Karena kita adalah keluarga, kita tidak boleh menyakiti perasaan siapapun karena sebuah kamar. Karena saudara perempuan kita menyukainya, kamu harus tinggal denganku malam ini. Yang mulia, kenapa Nyonya begitu baik pada Nona Song? Apakah dia akan menyakitinya? Dia hanya tidak mau aku berada di kamar yang sama dengannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Pelayanmu bernama Yuping dan Yuzhan. Ada masalah? Maka pelayanku harus dipanggil. Jinping dan Jinzhan. Jinping. Arya? Ada apa, Nyonya? Lamban? Mulai sekarang namamu Jinping dan yang satu lagi Jinzhan. Beritahu dia. Tentu. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu juga. Ayo tidur. Aku tidak akan berbagi tempat tidur denganmu, kamu bisa tidur di lantai. Aku? Baiklah. Selama kamu tetap di kamar ini, aku tidak keberatan kamu menggunakan tempat tidur. Tapi aku sudah menggunakan selimut itu sejak dulu. Bagaimana kalau aku memberimu selimut sutra? Tidak. Kamu bilang iya begitu saja. Itu berarti kamu punya maksud tersembunyi. Aku tahu kamu akan tidur di lantai dan memberitahu Kakak Zheng tentang itu. Bilang aku mengganggumu. Aku tidak akan memberitahu Kakak Zheng. Beritahu Tuan Muda ke-6 apapun. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Beraninya kamu memanggilnya Kakak Zheng. Kamu pikir kamu bisa memanggilnya begitu? Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu di istana. Aku bisa melihat rencanamu. Apakah kamu ingin memiliki sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Kita bisa berbagi tempat tidur. Ibu, aku sangat lapar. Ibu, aku sangat lapar. Aku bertemu Nyonya hari ini. Diam.
Aku tidak makan banyak hari ini. Hentikan. Aku perlu tidur. Bagaimana aku bisa tidur malam ini? Aku sangat kesal. Bangun, Li Wei. Bangun. Akar teratai. Ini kesalahanku tadi malam. Aku sudah makan makanan ringan belakangan ini. Aku terlalu lapar. Ini dia. Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Kamu harus makan lebih banyak sekarang. Kalau sudah kenyang kamu bisa tidur lebih nyenyak. Kamu bisa menggunakan kamarku. Aku tidak akan tinggal di kamarmu. Jangan konyol. Aku tidak akan berbagi tempat tidur denganmu lagi. Tolong. Asalkan kamu mau tinggal di kamarku dan tidur di sini. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kamu aneh sekali. Mengapa kamu ingin aku tinggal bersamamu? Tolong, aku memohon padamu. Memohon padaku? Baiklah. Jadilah pembantuku. Bahuku sakit karena kurang tidur. Pijatlah dengan baik. Oke. Kamu belum makan? Lebih keras. Apakah kamu ingin menyakitiku? Aku lahir dengan kekuatan ini. Maaf. Tidak apa-apa, Jinping. Ini. Jepit rambut. Kenakanlah. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk mengenakannya untukku. Apakah kamu sengaja? Ada benjolan di kepalamu. APA? Itu karena kamu tidak tahu cara menggunakannya. Kamu sangat bodoh. Biar aku atur untukmu. Hentikan. Salam Tuan. Berapa lama Tiga sudah absen dari rapat pagi? Ayah kakak ketiga memang salah dalam hal ini. Sebagai Tuan Muda dia tidak menghadiri rapat APA. Tetapi malah bersenang-senang di luar. Ada tumpukan memorial yang menunjuk kesalahannya. Dan ibu sekarang sakit karena dia. Aku pikir ayah harus mengeluarkan dekret dan menyuruhnya kembali. Kalau dia di bawah pengawasanmu, dia tidak akan berani absen dari rapat. Lagi pula ini urusan keluarga. Tidak terlalu serius. Apakah dia tidak diawasi olehmu? Bagaimana kalau kamu yang bicara dengannya? Jujur saja, aku sudah berbicara dengannya berkali-kali tentang hal ini, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana denganmu keempat? Ayah kakak ketiga punya pertimbangannya sendiri. Aku tidak pernah melawan kakak tuaku. Aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Kalau begitu tugasmu kelima. Ayah Yah. Semua orang tahu aku biasanya tidak berbicara dengan kakak ketiga. Jika aku pergi dia tidak akan mendengarkan. Kalian boleh pergi. Ya. Ayah. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Lanjutkan. Jika kakak ketiga kembali ke istana dengan sukarela, dekret itu tidak diperlukan benar? Sukarela? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ingin mencobanya. Yang mulia kereta sudah siap.
Tapi aku tidak bisa menemukan istri muda Anda. Cuacanya sangat panas. Aku pikir memancing hampir selesai juga. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Pegang payungnya dengan benar. Aku tidak bisa kecoklatan. Yang mulia. Kakak Zheng, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu karena semalam. Baiklah. Jangan lakukan lagi. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini untuk seorang istri muda? Ibu bilang aku akan jadi istrinya di masa depan. Belum tentu. Yang dikatakan Nyonya Hi adalah jika kamu tidak bisa menikah, tidak masalah meminta bapak muda ke-6 untuk membantu. Berhenti berpura-pura, sadarlah. Bagaimana kamu tahu aku berpura-pura? Aku bahkan tidak perlu banyak kekuatan untuk menahanmu barusan. Terlalu jelas. Atau mungkin aku tidak terlalu berat. Ini pertama kalinya aku keluar setelah masuk istana. Kita mau kemana? Kita akan bertemu kakak ketiga dan memintanya kembali. Lebih baik membawa kamu bersamaku. Ayah menyuruhku untuk tetap rendah hati. Denganmu di sisiku. Ini akan terlihat seperti kunjungan biasa setelah pernikahan kita. Aku dengar dia memberi nama setiap wanita dengan istilah matahari. Apakah dia akan mendapatkan semua 24? Aku dengar tuan muda ketiga memberi nama selirnya dengan 24 istilah matahari. Dan banyak wanita mendaftar untuk itu. Benarkah? Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Aku juga dengar tuan muda ketiga memiliki mata yang mencolok. Dan tampan serta menawan. Kamu akan tahu saat melihatnya. Tuanku, tamu sudah datang. Baiklah. Kamu harus menyambut mereka bersamaku. Ini kan adik ke-6. Kamu harus menunjukkan rasa hormat padanya. Kamu duluan saja, aku akan menyusul nanti. Aku tidak ingin menunjukkan keramahan yang berlebihan. Tunggu. Jangan terlalu dekat dengan yang dari negara Ji. Seseorang akan terpengaruh oleh pergaulannya. Tampan sekali. Pria tampan selalu percaya diri. Adik ke-6 sudah lama tidak bertemu. Nyonya. Kamu menikah dalam sekejap mata. Kamu pasti adalah istri sampingannya. Kamu sangat cantik. Merupakan kehormatan bertemu denganmu, kakak ipar. Kamu begitu anggun dan cantik. Tidak heran dia adalah istri dari tuan muda paling tampan. Jadi seberapa tampankah tuan muda ketiga? Tuan muda ketiga sudah datang. Maaf semuanya. Aku terlambat karena harus menyelesaikan sesuatu. Kamu pasti sudah menunggu dengan cemas, kami baru saja tiba. Dia sudah lama mengagumimu dan terus mengatakan betapa tampan dan menawanmu dengan mata yang mencolok. Semua orang mengatakan begitu. Aku tidak bisa membantah. Pelukis. Kalau begitu, aku akan memberimu potretku ini dengan tanda tanganku. Kamu bisa membawanya dan menyimpannya sebagai harta. Terima kasih banyak. Kita tidak punya banyak waktu hari ini. Kalau tidak, aku bisa meminta pelukis untuk menggambar kita. Aku akan menggantungnya di sini sebagai kenang-kenangan. Tentu. Dia terlalu terkejut. Kak ketiga, bisakah kita bicara berdua saja? Tentu. Haitang, jaga dia ya. Aku mau bicara dengan adik ke-6 dan segera kembali. Adik ke-6, silakan duluan.
Silakan duluan. Kalau tidak suka buang saja. Dia baik padamu. Tapi dia bilang khusus bahwa Tuan Muda tidak suka adik keenam. Dan dia minta aku menjaga jarak darimu. Oh begitu. Terima kasih sudah jujur kakak ipar. Kalau begitu aku tidak akan membuatmu sulit. Aku pergi dulu. Belum selesai. Itu juga alasan kami semua memutuskan untuk berteman denganmu. Semuanya. Ikuti aku. Jadi mereka adalah para nyonya Solartem,